Kita benar dah. Mas maro aja bukan. Karena menusuk sadai ingat tadi Pak. Mungkin ada yang datangnya bencana. Ada yang belum sadar roha. Bahagia nih Pak. Waktu dulu tadi kan. Mak tapi dong mak. Bagi manusia berbahagia itu bisa karena ada uangnya. Iya. Contoh, tapi bukan itu masuknya di sini, bukan itu masuknya di sini. Jadi berbahagia itu apapun keadaannya harus berbahagia. Amin. Kenapa harus berbahagia? Karena Tuhan dulu sudah membahagiakan kita, tentu kita harus berbahagia. Jadi berbahagia itu menurut saya sudah merupakan karakter orang Kristen. Karakter. Bahasa karakter. Karena Tuhan sudah mengasihi dulu daripada kita. Bukan kita yang mengasihi dulu yang Tuhan. Bagaimana pun seperti di Psalm 23 ya. Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah gembala yang baik. Tentu kan gitu kan. Jadi jangan kita berbahagia karena kaya kita. Bagaimanapun orang yang miskin bisa berbahagia. Kenapa bisa? Karena mau diketawa. Belum tentu orang yang kaya itu berbahagia. Saya kasih contoh, banyak persoalan. Kalau ekonomi dia apa, runtuh gimana? Bisa dia berbahagia enggak? Itu saya katakan, itu loh. Jadi kita jangan nanti sama itu mengucap syukur dalam segala hal. Madok maulate dalam segala hal. Tetapi kita jangan mengucap mengucap syukur itu bukan mengucap syukur itu adalah pilihan. Bukan karena perasaan. Jadi kita mengucap syukur itu karena pilihan. Karena banyak harta, karena kaya, karena kita mengucap syukur. Tetapi kalau pilihan itu pilihan. Karena udah kita pilih Kristen, ya kita harus mengikut Tuhan. Iya kan gitu Mas saya. Maulate. Tambah. Kebahagiaan itu bukan perasaan, tetapi kebahagiaan itu adalah keputusan. Kita mau berbahagia, kita putuskan bahagia. Mau kaya kita, putuskan bahagia. Mau miskin kita, nggak ada uang, tapi kalau mau kita putuskan berbahagia, tetap bisa kebahagiaan itu kita dapatkan. Iya. Itu dapatkan oleh seorang pria. Dari satu orang pria itu impactnya sampai ke semuanya, Keturunannya. iya. Jadi kita pria-pria di sini banyak-banyaklah berdoa. Amin. Iman itu. Mazmur 133. Apa makna tinggal bersama dalam persekutuan? Dengan tinggal bersama dalam persekutuan, kita bisa saling menguatkan, saling menopang apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita bisa saling memberikan support gitu. Jadi tidak ada yang terjatuh jika ada masalah yang menimpa. Jadi kita tetap saling mendukung. Demikian. Kita bayangkan dong, Mbak. Kolaborasi Kolaborasi. Alangkah baik, alangkah baik dan alangkah indah, alangkah baik, alangkah baik, sungguh alangkah baik, alangkah baik dan alangkah indah bila saudara diam bersama, bila sesama saudara hidup rukun, diam bersama hidup rukun. Alangkah indah hidup rukun. Jadi nanti ini ayat 65 Mazmur 120. Bagi hamuna. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, Allah. yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Itu sangat berharga. Kemudian apabila engkau memakan hasil dari payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu.
Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera dalam atas Israel. Jadi ini bagus sekali nih ya untuk kita renungkan. Kita flashback. Adong do kita nama ingot andiga kita tarpasu-pasu di gereja. Halo. Hado ayat nah video di bata kita. Bereng manon di akte profesor kaya deh. Rumah tangga dimulai dari situ, rumah tangga Kristen. Ya, itu. Nah, di sini pertanyaan kepada kami, apa peran suami dan istri dalam membangun kerukunan? Jadi jawabnya ada di Alkitab semua. Jadi di sini istri-istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Jika kamu seorang istri, hendaklah mentaati suamimu sama seperti mentaati Tuhan. Nah, kemudian di sini demikianlah pernikahan di mana suami berperan sebagai kepala, artinya imam perannya. Imam ini ya bisa lah ini kan walau bawa. Nah, prinsipnya sekarang suami dan istri sebenarnya sama-sama bekerja ada yang suami kerja, istri di rumah. Tapi bagaimanapun ini sama-sama peranan yang penuh, yang sangat bagus, terutama istri ya. Jadi kalau istri tidak bisa mengarahkan apa, nah ini kerukunannya juga tidak bisa tercapai. Kalau suami nanti tidak bisa mencari nafkah atau meningkatkan ekonomi, ini juga kadang-kadang bisa menjadi masalah. Tapi di sini dibilang tadi kesejahteraan pasti dapat kalau keluarga itu takut akan Tuhan. Jadi kita tidak usah mempermasalahkan ini tidak ada, ini aja kita ikuti. Baik, sejahtera. Kemudian di sini menciptakan hubungan kasih antara suami istri, adanya kesetaraan antara suami dan istri, ya kan? Jadi kalau keluarga imam tadi sudah tahu lah tugasnya bagaimana dia mengkoordinir anak-anak supaya bisa semuanya. Cuma kita kadang-kadang lupa karena banyak persoalannya. Misalnya Pak Polisi di sini ada tiap hari lihat perkara, mungkin juga terfokus ke perkara kan. Nah, sampai di rumah udah capek misalnya. Jadi yang lain punya masalah masing-masing. Tapi bagaimanapun seperti yang dibilang Lais di Tonga, mengucap syukurlah dalam segala hal, mengucap syukurlah. Ada uang, ucap syukur. Tidak ada uang, ucap syukur. Sakit juga, ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Ibu ngata bolo sian habi tim cantik-cantik nih kumate. Bagaimana kasih dan kesetiaan dapat memperkuat kerukunan keluarga. Jadi bolo au sendiri asa boy rukun di dalam keluarga ikut saling percaya. Saling memuji suami sama istri. Kalau terus pujian menang saya disalah terus. Jadi sama-sama sama-sama memperbaiki iman pribadi, mendekat ke Tuhan, minta pertolongan Tuhan, asal dalam dileon, akan kasih dan boleh saling memaafkan. Terima belum saya yang boleh. Mau kata mak, tadi aku kan prinsip hidup bisa menyuruh, harus bisa disuruh. Dari tadi aku udah menyuruh, kembali aku disuruh. Apa-apa pada tua juga kau suruh-suruh. Jadi untuk menambahi Auma, nanti ada lagi. Ada lagi. Jadi kalau untuk menambah omongan dari yang main kami Mama Devi itu tadi semua takut akan Tuhan. Ingat kembali janji waktu menikah, bisa menerima kekurangan dan kelebihan. Jangan kalau sudah berkeluarga, sudah waktu kan ada promo itu istilah, kalau waktu pacaran
kakinya tertutup, aduh sayang sakit kakimu ya. Tapi sudah berkeluarga kakinya tertutup, iya di komakan. Jadi jangan itu lagi. Ingat janji waktu menikah, terima saling kekurangan, apalagi terlebih sama bapak-bapak. Aku bukan menyinggung Opung Martin, tapi sadar aja lah. Perempuan itu ada dari tulang rusuk laki-laki. Jadi harus bagaimana tulang rusuk itu supaya lengkap, supaya utuh tetap disayangin, Pak. Jadi selama pensiun tambah sih sayangnya. Jadi itulah ceritanya. Wih, marah pula ya. Supaya nggak terlalu serius ya, itu ya. Nah, apa banyak. Jadi itulah, ingat kembali janji kita waktu menikah. Walaupun sudah tua, sudah hampir ajal menjemput kita, tetap ingat. Ada seperti tadi kata Amang ya, disuruh ingat nasib waktu kita menikah itu bisa sebagai dasar. Tapi yang paling mendasar, apa yang kita ikrarkan, menerima saling kekurangan dan kelebihan. Gimana mau lihat deh? Jadi kalau kami dari tim 3 sama main ganteng, Mama yang ganteng. bagaimana anak-anak dapat berkontribusi pada kerukunan keluarga, dapat kita ambil dari ayatnya itu Mazmur 28 ayat 3. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu, yang artinya melambangkan bahwa anak-anak dari orang yang takut akan Tuhan kelak akan tumbuh kokoh dan kuat serta memiliki kedekatan dengan orang tua. Akan terciptakannya kedekatan dengan orang tua akan menjalin keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga. Kita ada yang tambah, Bang? Iya, nggak pasti. Memang itu. Di masa kami bapak-bapak dari kelompok 3 melihat kalah sama Bortek. peran anak di dalam anak tua tadi kerukunan ya. Jadi pertanyaannya di sini berkontribusi. Iya, kontribusi anak pada orang tua. Seperti yang tadi dibilang juga ayat pasal 3b, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun seperti beliau. Tunas berarti pohon masih dalam Pertumbuhan. proses. Iya. Jadi artinya masih disirami, masih disayangi, masih apa. Jadi di sini intinya bagaimana proses pertumbuhan itu dilibatkan oleh tadi nomor 1 peran suami. Si bapaknya. Laki-laki. Nah, itu juga dengan lingkungannya, bagaimana dia ditanam, bagaimana dia bertumbuh. Nah, itulah demikian. Ya, bagaimana cara bertumbuh dalam firman Tuhan atau akan Tuhan. Iya. Anak koki lu sama orang dia. Kasihan gak sama? Sudah. Ini luar biasa ya Pak Uda, masih anak Muda. tapi sudah. Jadi disambung lagi ikor-ikor rasa timbo-timbo nasi tak minato lagu tiga orang. Ngerti kau itu? Iya. Supaya kau bisa berkontribusi nanti. Jadi naik tema itu. Anak Kopi. doa